Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid wa an'im ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi muhkamit tanzil: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum amma ba'd. Wal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa syarrul umuri muhdatsatuhah fa kulla muhdath wa kulla dhalalatin finnar. Sallallahu salamata wal afiyah. Ma'asyiral muslimin, ikhwan fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Kita kembali bersyukur karena syukur itu tidak ada batasnya. Kalau bisa kita setiap detik alhamdulillah, alhamdulillah itu boleh Pak. Kenapa? Karena alhamdulillah itu termasuk kata yang Allah cintai. Maka disebut oleh ulama alhamdulillah itu seperti dzikrul mutlak. Mutlak itu artinya Pak, tidak terikat. Gitu. Lawan dari mutlak muqayyad. Muqayyad terikat dengan waktu, dengan jumlah tertentu. Kalau mutlak itu tidak terikat oleh waktu, kapanpun bisa, berapapun banyaknya. Alhamdulillah, alhamdulillah boleh. Karena di antara ucapan yang Allah cintai, sebagaimana hadis yang sering saya sampaikan Pak. Jadi kalau kita nyampaikan hadis Pak, walaupun berulang-ulang tidak apa-apa, asalkan sahih. Karena Rasul mengatakan balighu anni walau ayatan. Hadis termasuk penjelas ayat ini. Sampaikan dari walaupun satu ayat, termasuk juga walaupun satu hadis. Apa kata Nabi kita? Ahabbul kalami ilallahi arba'un. Kalimat yang Allah cintai itu ada 4. Ini tidak membatasi Pak, ini diantara gitu ya. Ini memberikan makna litamsil untuk menunjukkan contoh. Ya, di antara contoh kalimat yang Allah cintai itu subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illa ya wala ilaha illallah wallahu akbar. Ini 4 ya. Subhanallah, alhamdulillah. Termasuk alhamdulillah itu ungkapan rasa syukur kita. Jadi kita kembali mengucapkan alhamdulillah karena pada malam hari ini Allah memberikan taufik kepada kita. Ini hidayah khusus dari Allah, yaitu untuk bisa datang ke masjid ini dalam rangka untuk menerima mirasan Nabi SAW, warisan dari Nabi SAW. Dalam hadis Sahih Muslim, hadisnya panjang, ada kita ambil saja ya penggalan dari hadis itu. Apa kata Rasulullah? Innal ulama'a warasatul anbiya. Sesungguhnya para nabi itu, sesungguhnya para ulama itu pewaris para nabi. Jadi ulama yang benar, ulama yang sesungguhnya, ulama rabbaniyun ya, adalah pewarisnya para nabi. Wa innal anbiya'a lam yuwarrisu dinar. Sesungguhnya para nabi itu tidak mewariskan dinar dan dirham. Artinya tidak ada nabi seorang pun dari nabi mewariskan harta. Jadi apa yang Nabi wariskan? Ilmu agama. Itu yang kita pelajari, warisan Nabi, Al-Quran, Sunnah. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Makanya Rasul mengatakan faman akhadahu, barang siapa yang mengambil dari warisan Nabi itu, akhadha bihazzin wafir, dia telah mengambil bagian yang telah cukup untuk kebutuhan dunia dan di akhirat. Kemudian saya ingin sampaikan juga sebuah hadis yang disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah, dan hadis ini dihasankan oleh sebagian ulama. Walaupun hadis ini hadis mauquf, ini adalah ucapan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu.
Perawi mengatakan di sini annahu marra bi suqil Madinah. Suatu ketika sesungguhnya Abu Hurairah pernah lewat di pasar kota Madinah. Jadi dari zaman Nabi itu di kota Madinah itu sudah ada pasar. Bayangkan kota itu, kota besar itu di zaman Nabi. Bahkan ibu kota. Ya, ketika itu Nabi Pak tidak hanya sebagai pemimpin agama, beliau juga pemimpin negara. Jadi Madinah itu ibu kota Islam itu Pak. Di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Abu Hurairah pernah melewati pasar Madinah. Fawaqafa 'alaiha, kemudian dia berdiri. Dia di pasar itu. Ya. Faqala, lantas Abu Hurairah berseru, Pak. Jadi Abu Hurairah luar biasa, Pak. Pergi ke pasar ya. Tegak di tengah-tengah pasar itu berseru. Ya ahlas suq, kata beliau, wahai penghuni pasar yang berjualan, pembeli gitu kan, semuanya disuruh oleh Abu Hurairah. Ma'ajazakum, lemah kalian gitu. Sungguh lemah kalian. Jadi Abu Hurairah Pak mengkritik ya orang yang di pasar itu. Qalu wa madzaka ya Abu Hurairah? Kenapa engkau mengatakan seperti itu? Apa yang membuat engkau mengatakan kami ini lemah? Itulah bahasa kita, Pak ya. Qala dzaka mirasu Rasulillah sayuqsamu. Lihat di sana, ya kan? Warisan Nabi sedang dibagi-bagi. Ala tadhhabuna fatakhuduna nasibakum minhu? Tidakkah mau kalian untuk pergi dan mengambil bagian kalian dari warisan Nabi yang dibagi-bagi itu? Qalu wa aina huwa? Di mana tempat warisan Nabi itu dibagi? Qala fil masjid. Nah, kata Abu Hurairah, tempatnya di masjid. Fa kharaju siraan, kemudian penduduk pasar Pak, baik itu penjualnya, pembelinya, keluar dari pasar siroan, bergegas, ya kan? Fawaqafa Abu Hurairah lahum hatta raja'u. Kemudian Abu Hurairah tetap di situ Pak ya, tetap nunggu di pasar itu sampai mereka kembali lagi ke pasar gitu. Faqala lahum malakum, ya. Faqalu ya Abu Hurairah, ya. Kemudian Abu Hurairah mengatakan kepada penduduk pasar itu, apa yang kalian dapatkan? Malakum, apa bagian kalian gitu ya. Faqalu ya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, qad atainal masjid, kami sudah datang ke masjid itu. Fadakhalna fi, kami telah masuk ke dalamnya. Falam nara fihi syai'an yuqsamu, kami tidak lihat ada sesuatu yang dibagi-bagi. Ini bohong nih Abu Hurairah katanya. Faqala lahum Abu Hurairah, kemudian Abu Hurairah berkata kepada penduduk pasar itu, wa ma ra'aitum fil masjid ahadan, ya. Ya, wa ma ra'aitum fil masjid ahadan, tidakkah kalian melihat sesuatu seorang pun di masjid itu? Qalu bala, na'am, iya gitu, tentu. Ra'aina qauman, kami melihat ada satu kaum halaqah gitu ya, satu kaum lah ya. Yusallun, mereka salat gitu ya, salat sunnah gitu ya. Wa qauman, kemudian ada satu kaum lagi yaqra'una al-Qur'an, ada yang baca Al-Qur'an gitu kan. Wa qauman, kemudian ada satu kaum lagi yatadzakaruna al-halal wal haram, mereka saling mempelajari tentang agama, tentang perkara halal dan haram. Faqala lahum Abu Hurairah, kemudian Abu Hurairah berkata kepada penduduk pasar itu, waihakum, ya. Ya, ini sanggahan ya, Pak. Namun sanggahan yang halus dan daripada wailun gitu. Waihak gitu, Pak. Sanggahan halus ya. Waihakum, ya. Ada apa? Ya, kenapa kalian mengatakan tidak ada yang dibagi? Yang kalian lihat itu orang baca Al-Qur'an, orang mempelajari ilmu agama. Fadzaka mirasu Muhammad, itu sebenarnya peninggalan warisan dari Nabi Muhammad SAW. Ini peninggalan Nabi Muhammad ini, Pak. Maka untuk itu kita harus bersemangat. Kalau peninggalan raja, Pak, ya misalkan ya kita tahu Pak, Bapak adalah keturunan raja yang kesekian. Ada warisan untuk Bapak dari harta pusaka raja. Tentu kita senang sekali, ada dapat emas ya kan. Ada dapat piring antik gitu ya, kalau dijual harganya mahal misalnya. Senang kita Pak ya. Namun kenapa kita tidak senang dengan warisan manusia yang terbaik di alam semesta ini? Khairul khalq. Jadi Nabi Muhammad itu adalah manusia yang terbaik. Wa khairul bashar, sebaik-baik manusia. Inilah yang beliau tinggalkan, Pak. Namun manusia banyak yang tidak mau menerima peninggalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan hadis ini dan
asar ini sahih. Walaupun asar ini mauquf, namun ada pelajaran kena ditopang oleh hadis sahih yang telah kita bacakan riwayat Imam Muslim bahwasanya para nabi tidak meninggalkan harta, yang mereka tinggalkan ilmu. Namun sekarang Pak, menurut manusia, jujur kita Pak ya, mana yang lebih berharga, ilmu dengan harta? Harta kebanyakan. Sehingga orang kaya lebih dihargai daripada ustaz, ya kan? Kalau orang kaya datang, masya Allah, mungkin alal aini wal ra's, kata orang Arab ya. Iya, kepala saya. Kalau kata orang Minang, sabali dia kepala ini, hormatnya luar biasa. Sabali dia kepala itu orang Minang ya. Saking hormatnya dia. Kalau kata orang Arab, alal aini wal ra's, gitu ya, di atas mata dan kepala, artinya sangat diagungkan ya. Oh, tapi kalau ada ustadz yang kata saya ustadz, apalagi ustadz bukan kondang pula, ya kan? Dilihat sebelah mata. Ini beda Pak ya dengan para sahabat. Para sahabat sangat menghormati ya orang yang berilmu. Abu Hurairah Pak, orang kere. Bahkan beliau kadang tidak makan, kelaparan. Bahkan ada pula beliau pingsan Pak ya. Saking beliau ya semangat mempelajari hadis Nabi. Karena beliau itu tahu diri Pak. Abu Hurairah masuk Islamnya telat, bukan termasuk as-sabiqunal awwalun, bukan termasuk sahabat yang pertama kali Islam. Abu Hurairah itu Pak masuk Islam pada ya tahun ke lupa saya 5 atau 7 gitu Pak ya. Artinya beliau masuk Islam itu telat gitu. Pada saat perang Khaybar beliau masuk Islam. Ini hadirin yang dimuliakan Allah. Akan tetapi karena semangatnya luar biasa mempelajari ilmu, Allah angkat derajat beliau. Tidaklah hari ini Pak kita membaca hadis, melainkan kita selalu berdoa untuk Abu Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Banyak orang seluruh dunia, orang sampai saat ini menyebut Abu Hurairah. Kenapa? Apakah karena pangkatnya tinggi? Tidak ada. Di masa Nabi tidak ada jabatan dua, walaupun di masa Khalifah beliau pernah diangkat menjadi gubernur ya, kalau nggak salah di masa Khalifat Umar bin Khattab. Namun sebelumnya tidak ada. Apakah beliau punya harta banyak? Tidak ada. Namun karena beliau ikhlas, mudah-mudahan ikhlas ya, menuntut ilmu agama, menghafal hadis Nabi Pak, rela beliau kelaparan, dia kurang harta demi ilmu. Karena belajar hadis itu memang melelahkan hadir. Jangankan belajar Pak, kita nak berceramah aja menghafal, nak khutbah Pak, nak persiapan Pak, beda Pak. Saya pribadi rasakan, saya kan pernah push up Pak ya 20 kali, 30 kali, habis itu biasa Pak. Tapi kalau habis murojaah lemah kali. Iya, lemas Pak. Karena ternyata kalau kita belajar itu Pak, ini lebih menguras tenaga ya daripada kita gerak fisik. Ini saya rasakan pribadi gitu ya. Iya, lemas kali gitu ya. Apalagi kita habis ada kegiatan, paginya ngisi pengajian, habis itu khutbah lagi itu lemas kali ya. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Artinya menuntut ilmu itu ternyata butuh effort ya. Butuh ya energi dan butuh pengorbanan. Ini hadirin yang oleh sebab itu Pak, kita harus bersemangat ya dalam mempelajari ilmu ini. Walaupun ilmu yang kembali dikit Pak ya, sangat sesuai dibandingkan dengan ilmu para ulama kita. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita melanjutkan pengajian kita masih pada pembacaan dan penjelasan kitab Al-Mulakhas fi Syarh Kitab Tauhid. Pada pertemuan malam ini kita masuk bab baru Pak. Qala al-musannif rahimahullahu taala, berkata penulis yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, babu ma jaa fit tanjim. Bab ma jaa, apa saja yang datang tentang atau menjelaskan, maksudnya dalil-dalil Pak ya. Dalil-dalil yang datang yang menjelaskan dalam masalah perbintangan. Tanjim ini dari kata najjama yunajjimu tanjiman yang artinya perbintangan. Dari kata juga najmun, jamaknya nujum, bintang. Jadi bagaimana Islam memandang tentang ilmu perbintangan. Ini pembahasannya tentang ilmu astronomi atau ilmu perbintangan. Nanti Pak, ilmu perbintangan itu ada dua Pak. Ada yang berkaitan dengan ilmu gaib, itu namanya ilmu ta'thir. Dan ini sepakat ulama haram. Ya.
syirik malahan, karena mereka mengkaitkan nasib mereka perkara gaib dengan ilmu bintang, perbintangan atau uh, uh, menebak-nebak gitu ya tentang perkara gaib, ya, atau meramal gitu ya, meramal terhadap perkara gaib dengan bintang. Itu namanya apa Pak? Ilmu taksir. Kemudian ada yang kedua ilmu taisir. Taisir itu artinya memudahkan. Mereka menggunakan bintang Pak untuk acuan arah kiblat misalkan. Itu ya terkadang mereka menggunakan ilmu falak ya. Itu sebagian ulama memperbolehkan. Ini adalah pendapat yang kuat. Tapi kalau bintang mereka yakini ada taksir atau ada pengaruh ya terhadap seseorang, maka ini syirik. Namun kalau hanya untuk memudahkan kita menentukan arah, ya ketika kita berada di hutan atau di lautan, ya di padang pasir gitu, tidak tahu kita mana arah utara, mana arah barat, selatan gitu. Kita gunakan ilmu falak untuk itu, maka ini para ulama mengatakan ini diperbolehkan. Ini yang akan dibahas nanti oleh pensyarah kitab ini. Kemudian beliau Syekh Muhammad At-Tamimi atau Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab At-Tamimi rahimahullah, beliau membawakan dalil ya dalam Sahih Al-Bukhari. Qala Al-Bukhari fi sahihihi, berkata Imam Al-Bukhari dalam sahih, yaitu dalam Sahih Al-Bukhari. Qala Qatadah, berkata Imam Qatadah, ini imam ahli tafsir ya Pak ya, dari kalangan tabi'in, bertemu dengan Ibnu Abbas, ahli tafsirnya dari kalangan para sahabat. Khalaqallahu hadhihi an-nujuma li thalasin. Allah menciptakan bintang-bintang ini untuk 3 hal. Ya, jadi kata Imam Qatadah berdasarkan dalil dari Al-Qur'an nih Pak ya. Karena beliau ada ahli tafsir ini. Tafsir tabi'in luar biasa, mufassir. Jadi Allah menciptakan bintang Pak untuk 3 perkara atau untuk 3 tujuan. Yang pertama, zinatan lis-samai, sebagai perhiasan yang menghiasi langit. Ini ada dalilnya, nanti akan dijelaskan oleh pensyarah kitab Syekh Shalih Al-Fauzan, dalilnya dari Al-Qur'an. Ya, seperti dalam surah Al-Mulk itu Pak ya. Ya, ntar kita bahas. Kemudian yang kedua, tujuan Allah menciptakan bintang itu Pak, rujuman lisyayatini, untuk melempar atau pelempar, batu pelempar setan-setan yang berupaya untuk mencuri berita langit. Jadi setan Pak adalah walinya dukun. Jadi dukun itu Pak aulia syaitan. Ya. Dan juga orang-orang yang berkedok agama juga. Ingat, hati-hati. Karena dukun di negara kita ini Pak tidak hanya seperti penampilan orang Buddha atau Hindu gitu ya. Pertapa, enggak, pertapa. Namun dukun juga terkadang berkai sorban ya seperti orang Arab gitu ya. Namun yang dia sebarkan adalah ilmu perdukunan. Ini hati-hati hadirin yang Allah muliakan. Jadi setan itu Pak bekerja sama dengan dukun untuk mencari berita langit, sehingga dengannya dapat satu kebenaran. Namun setan ini penipu, pembohong, iblis ya, bala tentara iblis ini, maka satu kebenaran dilapisi ya, atau disertai atau dibumbui atau dibaluti ya dengan 99 kedustaan. Ya, jadi kalau ada yang benar juga itu kebetulan aja, itu memang Allah takdirkan seperti itu. Artinya setan tidak bisa ya menjamin kebenaran untuk dia wahyukan kepada para dukun. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu Pak ya, fungsi bintang yang kedua sebagai pelempar setan. Kemudian yang ketiga, wa alamatin yuhtada biha, sebagai tanda-tanda. Jadi bintang itu bisa digunakan oleh manusia untuk alat menandai. Yuhtada biha, yang dijadikan ya acuan dengan bintang itu untuk menandai arah. Mana arah selatan gitu kan, mana arah kiblat juga terkadang dengan menggunakan ilmu perbintangan. Faman ta'awwala fiha ghaira dzalika faqad akhta'a aw adha'a nasibahu wa takallafa ma la ilma lahu bihi. Kemudian kata beliau, ini masih kata dari Imam Qatadah ya.
Barang siapa yang mentakwilkan, takwil di sini Pak ingat ya, takwil dalam pengertian ulama mutaqaddimin atau ulama salaf, ini maknanya tafsir. Jadi barang siapa yang mentafsirkan perbintangan gitu, ilmu perbintangan ya, ghaira dzalika, bukan dengan hal itu, dengan tiga hal ini ya, faqad akhta'a, maka sungguh dia telah salah. Wa adha'a nasibahu, dan dia telah menyia-nyiakan umurnya gitu ya. Wa takallafa ma la ilma lahu bihi, kemudian dia memberatkan dirinya yang dia tidak punya ilmu ya dengannya. Jadi perbintangan Pak hanya dengan fungsi bintang yang Allah ciptakan, termasuk ilmu bintang juga Pak, hanya tiga hal ini fungsinya. Yang pertama untuk apa Pak? Perhiasan langit. Kemudian yang kedua Pak? Untuk melempar setan. Yang ketiga untuk penunjuk arah. Jadi kalau selain ini digunakan untuk meramal nasib, ini syirik. Ini telah salah, telah keliru pelakunya. Atau untuk digunakan sesuatu yang menyalahi aturan dari Nabi SAW. Ilmu perbintangan digunakan untuk apa? Ya, untuk menghilangkan atau menandingi metode ru'yah. Itu juga kata ulama kita, ya, itu juga salah karena menyelisihi manhaj atau metodenya Rasul ketika menetapkan awal pertama Idul Fitri atau Idul Adha atau awal pertama Ramadan. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Baik. Kemudian kita masuk kepada syarah daripada bab ini. Qala syarihu hafizahullah Asy-Syaikh Shalih bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala, berkata Syekh Shalih Al-Fauzan, semoga Allah menjaga beliau, munasabatul bab di kitab tauhid, korelasi bab ini terhadap yang judul buku ini. Judul buku ini adalah Kitab Tauhid, kitab pembahasan tentang tauhid. Jadi apa hubungan, kenapa beliau bawa bab ini? Nah, kan itu kan. Kenapa beliau membawakan dan menuliskan babu ma jaa fit tanjim, bab tentang dalil-dalil yang datang yang menjelaskan tentang perbintangan. Jadi kenapa? Apa hubungannya dengan tauhid itu, Pak ya? Jadi apa hubungan bab ini dengan tauhid? Apa hubungan perbintangan ini dengan tauhid gitu? Jawabannya kata beliau, lamma kana ba'dut tanjimi batilan, tatkala ya sebahagian ilmu perbintangan itu adalah kebatilan. Lihat Pak, dikatakan di sini bab sebagian. Artinya ada ilmu bintang yang bisa digunakan untuk sesuatu yang tidak dilarang gitu. Seperti ya penunjuk arah gitu ya. Jadi tatkala ya ada sebagian dari ilmu perbintangan itu yang batil. Kenapa batil Pak? Alasannya ini ya, lima fihi min da'wa musyarakatillahi fi ilmil ghaib. Karena di dalamnya ada klaim, ada bentuk ya musyarakah, meyakini bintang sekutu bagi Allah dalam menerka-nerka ilmu gaib. Nah, seperti orang yang menggunakan bintang Pak untuk ya mentafsirkan perkara gaib atau untuk menerawang perkara gaib. Nah, ini yang dilarang itu, dan ini syirik. Kemudian apa lagi kebatilan yang ada dalam ilmu perbintangan itu? Wa ta'alluqil qalbi bi ghairillah, keterkaitan hati kepada selain Allah. Orang lebih percaya dengan ramalan bintang. Kalau menurut ramalan bintang enggak seperti itu. Ya kan? Lebih percaya dengan ramalan bintang daripada takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini ya kebatilan yang ada dalam perbintangan itu. Wa nisbati tasarrufi ila nujum, dan penisbatan atau penyandaran at-tasarruf ya. At-tasarruf itu artinya kejadian yang ada di alam ini kepada bintang. Ini para peramal seperti itu. Akan terjadi ini dan itu ya, mereka sadarkan itu kepada bintang. Ya kan? Nah, ini batil. Nah, ini syirik. Karena bukan bintang yang menetapkan sesuatu, adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika yunafi tauhid, kata beliau, dan hal itu, keyakinan itu ini menafikan tauhid. Jadi kalau ada orang yang meyakini bintang, ilmu bintang itu Pak dijadikan sebagai alat ramal. Nah, tentu ramalan ini perkara gaib. Ini menafikan tauhid. Ini menghancurkan
akidah tauhidnya. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nasaba an yuqada lahu babun. Ketika butuh hal itu, Pak, ketika ada realitanya orang-orang menggunakan perbintangan untuk perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah berupa perkara kesyirikan, maka tepat sekali nasabah itu artinya cocok, tepat gitu ya. An yuqada lahu, beliau menetapkan dalam kitab ini, bagi kitab ini, lahu ini bagi kitab ini, babun, suatu bab, huna di sini, yubayyinu fihi, menjelaskan di dalamnya. Ini kembali kepada ilmu perbintangan tanjim itu ya. Al-mamnu'a wal ja'iza minhu, yang terlarang dan yang dibolehkan darinya. Ini kembali kepada ilmu bintang itu. Jadi ada yang mamnu', ada yang terlarang terkait dengan ilmu astronomi atau perbintangan itu, ada juga yang diperbolehkan. Liyakunal muslimu ala basiratin, sehingga seorang muslim itu punya basirah, punya ilmu min dzalika, dari hal itu, dari melihat fenomena perbintangan. Sehingga kita tahu Pak ya, mana perbintangan yang mengarah kepada kesyirikan dan mana perbintangan yang boleh dalam tinjauan syariat. Paham ya Pak ya? Kenapa beliau, apa latar belakang? Ini beliau ini luar biasa sekali Pak ya, Syekh Shalih Al Fauzan berusaha menjelaskan kepada kita tentang apa latar belakang, apa sebab penulis mencantumkan bab ini dalam kitab tauhid. Kalau kita ada ujian Pak, saya tulis dalam ujian kita ini. Kenapa penulis kitab ya membuat bab tentang perbintangan dalam kitab tauhid? Nah, ini bisa kita jelaskan dengan argumentasi dari pensyarah kitab ini yang sangat luar biasa, yang makul ya, yang bisa kita pahami. Ini hadirin yang Allah muliakan. Kemudian beliau menjelaskan sekarang tentang makna dari judul bab. Jadi judul babnya Pak, Maja'a fit Tanjim. Maja'a fit Tanjim yaitu dzukira ma yajuzu minhu. Disebutkan dalam bab ini ma yajuzu minhu, apa yang diperbolehkan darinya. Ini kembali kepada at-tanjim, perbintangan. Jadi apa yang diperbolehkan dari ilmu perbintangan, wa ma la yajuzu minhu, dan apa yang tidak diperbolehkan darinya. Wa dhammuhu wa tahrimuhu, kemudian celaan kepadanya, yakni kepada ilmu perbintangan, wa tahrimuhu, dan sesuatu yang diharamkan dari ilmu perbintangan. Wa ma warada minal wa'idi fihi, kemudian apa saja ancaman yang warid ya, yang ada, dalil-dalil yang ada ancaman di dalam ilmu perbintangan tersebut. Jadi bahasa Arab ini unik Pak ya, beda cara baca walaupun kata dasarnya sama, wa'ada. Wa'dun dengan wa'idun, ini kan dua kata dasarnya sama Pak, wa'ada. Wa'dun wa'ada juga kata dasarnya. Wa'idun wa'ada juga. Namun Bang, apa bedanya Bang? Apa beda wa'dun dengan wa'id? Apa Bang? Wa'dun artinya apa? Janji. Ini janji untuk hal yang baik. Allah menjanjikan surga, itu namanya wa'dun. Wa'adallahu alladhina amanu. Allah telah menjanjikan bagi orang-orang yang beriman gitu. Jadi wa'dun itu janji untuk perkara yang baik. Janji Allah ngasih surga, ngasih kebahagiaan, ngasih rezeki, ngasih anak, ya kan? Ngasih istri lagi gitu ya. Di surga Pak. Ya. Jangan ya dianggap ya harus hidupnya Anda. Walaupun kita susah di dunia Pak, takut kena omel ya. Takut kena bully sama istri gitu. Maka Pak ingat, kita ini Allah takdirkan berpoligami. Tapi kalau masuk surga Pak, tapi kalau masuk neraka jomblo lah. Iya Pak. Penghuni neraka tak dapat istri. Tak dapat istri Pak, jangan dapat istri, disiksa terus. Tapi kalau penghuni surga Pak, pasti dapat istri, minimal dari bidadari. Jadi jangan bersedih hati ya, bagi yang tidak mampu di dunia ya kan. Karena masih ada di akhirat. Di akhirat Pak, kita punya kekuatan yang besar. Betul itu, ini bukan hoax, ini bukan dongeng, enggak. Ini data ya. Berdasarkan tentang dalil-dalil tentang kehidupan penduduk surga. Jadi kehidupan surga itu luar biasa. Ya. Kita akan Allah berikan ya sesuatu yang kita senangi di dunia ini. Kita
senang wanita cantik, ada wanita yang lebih cantik di surga. Sehingga Pak, orang yang menahan pandangannya, takut kepada Allah, tidak mau dia melihat yang haram, Allah akan ganti, Pak. Ada wanita cantik ya kan, tertarik dia palingkan pandangannya, dia tolak, dia lawan hawa nafsunya, Pak. Kalau Allah akan ganti itu dengan sesuatu yang lebih baik lagi dari itu. Makanya Nabi mengatakan apa? Man taraka syai'an lillah, ya. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, awadahullahu mimman khairan, ya, minha atau minhu, ya. Allah akan menggantikan yang lebih baik dari apa yang dia tinggalkan karena Allah ini. Bahkan di surga itu Pak ada khamr, ya, ada sungai min khamrin, dari khamr, luar biasa. Dari minuman keras. Namun beda apa ya? Minuman keras di surga dengan di dunia. Di surga halal. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di surga itu Pak Allah akan berikan kepada kita ma tashtahi anfusukum. Apa yang diinginkan oleh jiwa-jiwa mereka, apa yang kita inginkan itu ada. Itu luar biasanya. Maka untuk itu Pak, kita berharap semoga Allah masukkan kita ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita kepada wa'dun itu Pak ya. Jadi kalau wa'dun itu janji yang baik-baik. Tapi kalau wa'id itu ancaman Pak, ancaman dengan neraka, dengan surga, itu wa'id. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Jadi Pak, dalam bab ini juga penulis wa ma warada minal wa'idi fih. Beliau juga akan membawakan hadis-hadis ya yang warid, yang terdapat gitu ya, yang datang dari Nabi yang menjelaskan tentang ancaman orang-orang yang menggunakan ilmu tanjim yang diharamkan oleh syariat. Nah. Kemudian apa yang disebut dengan tanjim gitu ya? Nah, at-tanjimu huwa, ini secara istilah apa ya? Wa al-istidlal, berdalil. Itu arti istidlal itu berdalil gitu ya. Menjadikannya alasan, menjadikannya argumentasi. Jadi seseorang itu Pak berdalil atau beralasan, berargumentasi dengan bintang gitu ya. Tentang apa? Bil ahwalil falakiyah. Nah, dengan ini ya. Bil ahwalil falakiyah, dengan keadaan-keadaan falak ya. Falak itu juga maknanya bintang, sama dengan najmun Pak ya. Alal hawadisil ardiyah, atas kejadian di bumi. Ya, apa yang akan terjadi di bumi, mereka menggunakan apa Pak? Menggunakan ramalan bintang. Ini yang diharamkan, ini syirik Pak ya. Wa huwa ma yusamma bi ilmi ta'sir, dan dia yang dinamai dengan ilmu ta'sir, ilmu yang ada pengaruhnya gitu ya, ramalan ini. Dan ini haram, ini syirik ya. Nanti ilmu perbintangan yang diperbolehkan namanya taisir Pak. Ya, maka beda antara ilmu ta'sir dengan ilmu taisir. Taisir itu kan artinya untuk memudahkan manusia. Seperti kompas lah gitu ya, untuk menentukan arah. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Imam Al-Bukhari, ya, qala Al-Bukhari fi sahih. Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya meriwayatkan hadis secara ta'liqan, yakni secara muallaq. Apa itu hadis muallaq Pak? Hadis muallaq adalah hadis yang dihapus sanadnya oleh beliau. Namun sebagian ulama seperti Imam Ibnu Hajar ya, dalam syarah Sahih Al-Bukhari itu muallaqnya Sahih Al-Bukhari itu sahih Pak ya. Mu'allaqnya Imam Al-Bukhari itu sahih. Walaupun Imam Bukhari tidak menyebutkan semua sanadnya, namun beliau meringkas. Karena kebiasaan beliau itu ada beberapa hadis yang beliau tidak sebutkan secara lengkap sanadnya. Sehingga ada orang yang keliru memahami. Ini munqati' katanya. Hadis sahih Imam Bukhari munqati' karena ini terputus sanadnya. Karena Imam Bukhari tidak menyebutkan sanad. Dia salah gitu. Walaupun di hadis itu Imam Bukhari tidak menyebutkan sanadnya, akan tapi ada di hadis yang lain, bahkan di kitab yang lain yang menyebutkan secara lengkap, karena Imam Al-Bukhari ingin meringkas ketika itu. Termasuk juga hadis tentang musik itu ya, yang dalam Sahih Al-Bukhari itu. Ini sebagai ulama ya kan mengatakan itu mu'allaq hadisnya. Hadisnya munqati' katanya. Termasuk Ibnu Hazm, sehingga diluruskan oleh ulama mu'allaqnya Imam Al-Bukhari itu menurut ya pendapat yang kuat dari kalangan ahli hadis dihukumi sahih. Nah, ini hadirin yang Allah muliakan.
Karena setiap riwayat dalam Sahih Al-Bukhari baik yang disebutkan sanadnya secara lengkap maupun yang mu'allaq ya, ini semuanya hadirin yang dimuliakan oleh Allah ya, adalah hadis yang disepakati oleh ulama, adalah hadis yang sahih. Bahkan kitab Sahih Al-Bukhari itu Pak, kitab yang paling sahih setelah Al-Quran. Jadi Al-Quran yang sahih yang pertama tentu Al-Quran Pak ya, kalamullah, firman Allah. Yang kedua adalah Sahih Al-Bukhari. Kemudian yang ketiga apa Pak? Sahih Muslim. Ini hadirin yang Allah, ini adalah mahalul ijma. Ini sesuatu yang telah disepakati oleh para ulama. Ya, para ulama dan umat Islam gitu ya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik ya. Kemudian beliau menjelaskan sekarang ucapan daripada Imam Qatadah yang dinukilkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya ini. Qala Qatadatu, berkata Imam Qatadah, khalaqallahu an-nujuma li salasin. Allah telah menciptakan bintang-bintang itu untuk 3 perkara. Hadza ma'khudun minal Qur'anil Karim. Ucapan daripada Imam Qatadah ini Pak diambil dari Al-Qur'an Al-Karim. Artinya bukan pendapat pribadi beliau, karena tidak boleh haram hukumnya hal-hal yang perkara gaib Pak kita menggunakan logika, tidak boleh. Dalilnya Pak, hadis yang disahihkan oleh Imam Ibnu Katsir ya. Dan sebagian ulama menganggapnya hasan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Man fassara al-Qur'ana bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang mentafsirkan Al-Qur'an dengan akal pendapatnya. Termasuk dari Al-Qur'an adalah perkara gaib. Nah, ya kan? Maka hendaknya dia menyediakan tempat duduknya di neraka. Riwayat ini juga disampaikan oleh atau dibawakan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya dan beliau mengatakan sahih. Artinya Pak, orang yang mentafsirkan perkara gaib, ini kan perkara gaib ini kan dari Al-Qur'an ya Pak ya, tentang masalah bintang ini. Nah, tidak boleh dengan pendapat, harus berdasarkan wahyu. Makanya perkataan daripada Imam Qatadah ini berdasarkan Al-Quran. Ini yang dijelaskan kembali oleh Syekh Shalih Al-Fauzan dalilnya dari Al-Quran. Makanya Syekh Shalih Al-Fauzan mengatakan di sini hadza ma'khudun minal Qur'anil Karim. Jadi ucapan beliau ini Pak diambil dari Al-Quran gitu. Dalilnya yang pertama kan kata beliau Al-Quran, Allah menciptakan bintang itu yang pertama untuk perhiasan langit. Kan gitu. Dalilnya Pak ini Surah Al-Mulk ayat 5, ayat kelima. Dalil 5 ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, zinatan lis-sama'i isyaratan ila qoulihi ta'ala. Ini mengisyaratkan kepada firman Allah taala. Allah taala berfirman dalam surah Al-Mulk ayat yang kelima, wa laqad zayyana as-samaa'a ad-dunya, dan sungguh kami telah menghiasi langit dunia bimasabiha. Masabih jamak dari misbah, ini jamak taksir ya. Mengikuti wazan mafa'ilu jadi bimasabiha. Masabih itu artinya pelita, lampu, misbah itu ya. Dan lampu di sini maksudnya apa? Maksudnya adalah bintang, karena bintang itu sebagai lampu langit. Dan ternyata ini cocok juga Pak dengan perkembangan ilmu tentang perbintangan atau ilmu dunia, ya kan, bahwasanya bintang itu Pak makhluk Allah yang bercahaya, itu bintang. Ya kan, kalau nggak salah Pak dalam pelajaran geografi Pak ya, itu waktu di SMP atau SMA Pak pernah belajar itu. Kalau matahari itu bintang itu, bagian daripada bintang itu matahari ya kan. Jadi bintang itu adalah benda yang punya cahaya, itu bintang. Tapi bulan enggak. Karena bulan itu dapat cahaya dari matahari kan gitu kalau nggak salah Pak. Ya, dalam ilmu geografi ya. Dan ini sesuai dengan Al-Quran. Ini menunjukkan apa? Al-Quran itu Pak tidak bisa dibantah oleh teknologi, oleh sains. Sains tidak bisa membantah Al-Quran. Kalau ada yang bertentangan tentu sainsnya yang keliru. Karena ada juga orang Pak mentuhankan sains. Iya. Mereka menganggap sains itu ilmu pasti. Sementara Al-Quran itu ya kan hanya dogma katanya, hanya doktrin agama aja. Nah, itu pemikiran nauzubillah itu ya. Nah, ini sebagian orang-orang yang sok akademik seperti itu Pak ya, sampai dia menganggap kebenaran Al-Quran itu Pak relatif. Kebenaran yang bisa diuji
dengan penelitian empiris itu kata mereka gitu ya, hanya sains. Nah, itu nauzubillah. Ya kan? Itu sesuatu yang menciderai akidah kita. Maka kita tolak pemahaman yang seperti itu. Tetap kita sebagai umat Islam, kebenaran yang absolut, yang mutlak itu adalah Al-Quran dan hadis yang sahih. Itu Pak. Sains itu pendukung, karena sains itu Pak penelitian hasil pemikiran manusia. Kalau sesuai dengan Al-Quran benar sainsnya. Nah, kalau tidak sesuai yang salah sainsnya, seperti teori dari Darwin itu kan sebagian orang ilmuwan kan memasukkan dalam ilmu sains itu kan ternyata keliru Pak, ya, karena bertentangan dengan Al-Quran. Dan ternyata sudah ada teori genetika, sudah membantah teori Darwin, artinya penemuan yang terbaru, ya, penelitian yang terbaru ternyata ia menolak dan membantah teori Darwin. Ini hadirin yang Allah muliakan. Ini pernah saya pelajari waktu SMA juga ya. Ya, kebetulan guru kimia kita juga orang yang agamais ya, maka beliau juga membawakan pendapat yang terbaru, penelitian yang terbaru, membantah secara saintifik juga penelitian dari Darwin itu. Nah, ini hadirin yang Allah muliakan. Karena tidak mungkin Pak kalau orang itu dari kera yang berevolusi Pak, kenapa masih ada kera itu? Kalau mereka baru tentu semua kita kera semua ya. Maaf, tentu semua kera tidak ada lagi yang kera ya. Semuanya menjadi manusia. Tapi kenapa masih ada juga kera gitu? Artinya apa? Beda spesies Pak ya. Beda jenis gitu ya. Nah ini ya. Na'udzubillah min dzalik. Namun ada memang dalam Al-Quran Pak, Allah memberikan azab kepada orang-orang Yahudi menjadi babi dan kera. Ada memang ya. Nah ini hadirin yang Allah muliakan. Ini Bapak Ibu yang Allah muliakan. Baik, kita kembali kepada pembahasan kita. Jadi ya ini dalil dari Al-Quran bahwasanya bintang itu fungsi atau tujuan pertamanya adalah untuk apa Pak? Untuk menerangi langit. Nah, kemudian yang kedua, fungsinya adalah rujuman lisyayatin, untuk melempar setan sebagai senjata Allah ya, untuk apa Pak? Untuk ya membidik, mengeksekusi setan-setan yang berusaha untuk mencuri kabar berita langit. Jadi setan itu Pak kalau disebutkan dalam kitab dalam hadis itu Pak ya, seperti ini ya. Mereka banyak itu kan. Jadi seperti orang manjat pinang gitu ya. Satunya di atas yang lainnya. Kan jin kafir itu kan banyak, sampai ke langit, jauh tinggi gitu kan. Iya, begitu mereka yang paling atas nanti coba untuk mencuri. Kemudian Allah kirim malaikatnya untuk melempar dengan bintang itu, melempar dan menembak setan-setan yang nakal gitu ya, yang mencuri berita langit itu. Mati mereka gitu ya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini Pak, apa yang beliau katakan ini isyaratan ila qouli ta'ala. Ini memberikan isyarat ya kepada firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Mulk ya, ayat yang kelima juga. Wa ja'alnaha, dan kami telah menjadikannya, ini kembali kepada bintang ya, rujuman lisyayatin, sebagai rujum, sebagai pelempar bagi syaitan. Nah, ini hadirin yang Allah muliakan. Jadi ini dalil dari Al-Quran ya, di antara tujuan Allah menciptakan bintang. Jadi sebagai perhiasan atau yang menghiasi langit. Kemudian yang kedua pelempar setan. Kemudian yang ketiga sebagai penunjuk arah, alamat ya. Kemudian yang ketiga adalah wa alamatin ay dalalatin ala jihati wal buldani wa nahwi dzalik. Sebagai dalil ya. Sebagai ya penunjuk arah. Itu kan dalil secara bahasa kan penunjuk arah. Makanya ada teman-teman kita, semoga Allah beri mereka hidayah dan Allah jauhkan mereka dari kebid'ahan mereka. Ya teman-teman kita yang suka khuruj ya, maka dalil mereka itu tukang tunjuk rumah orang. Siapa dalilnya Pak? Bapak dalilnya? Kita sekarang ke rumah siapa? Dan ada dalil mereka, ada mutakallim. Mutakallim itu yang ngomong Pak. Kami ada jemaah rombongan gitu kan. Sekarang lagi di masjid ya. Pak, ayo kita sama-sama nanti ke masjid gitu ya. Jadi dalil itu memang secara bahasa arti penunjuk. Dia penunjuk, termasuk juga penunjuk arah kan. Namun ini menurut bahasa, tapi menurut istilah syariat dalil itu adalah Quran dan Sunnah. Ini dalil primer dalam agama kita. Kemudian dilengkapi nanti dengan ijma, konsensus gitu ya, kesepakatan para ulama dan
kias. Ini hadirin yang Allah muliakan. Jadi bintang itu Pak, ilmu perbintangan itu bisa sebagai penunjuk jihad atau jarak. Maaf, arah ya. Wal buldan dan tempat sebagai penunjuk arah tempat. Misalkan arah kiblat ya. Kiblat kita di mana tempatnya Pak? Di Ka'bah. Ya kan biasanya menggunakan rumus-rumus ilmu perbintangan. Itu boleh. Dan yang semisal dengan hal itu. Yuhtada biha, yang dijadikan petunjuk dengan bintang itu untuk penunjuk arah itu. Ai yahtadi bihan nasu, manusia menjadikannya petunjuk gitu ya. Isyaratan ila qoulihi ta'ala, ini diisyaratkan kepada firman Allah. Jadi ada dalilnya Pak, kalau kita bisa menggunakan bintang nujum ya sebagai penunjuk arah. Seperti firman Allah dalam surah Al-An'am ayat 97. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa huwallazi ja'ala lakumun nujuma, dan dialah Allah yang telah menjadikan bagi kalian bintang-bintang. Supaya apa? Ini ditahtadu biha. Supaya kalian jadikan petunjuk dengannya. Ya, dengan bintang itu petunjuk arah ketika kalian fi bulumatil barri wal bahr, ketika kalian berada dalam kegelapan daratan, ketika gelap ya, tidak katik sinyal gitu ya. Kalau kita kan identik dengan hutan, ketika kita di hutan ya, bisa kita lihat langit ya kan. Karena ada memang ilmunya tuh Pak ya. Kalau menentukan arah utara tengok di bintang. Ada, saya nggak paham juga gitu ya. Artinya boleh Pak ya menggunakan bintang untuk penunjuk arah gitu ya. Karena Allah ya dalam Al-Qur'an membolehkan. Ketika kalian berada fi bulumatil barri, di kegelapan daratan, wal bahri, dan lautan. Jadi di tengah laut Pak, kita sinyal ya kan. Laut lepas yang luas itu. Kenapa dalam dunia ini 70% itu air Pak. Ya kan, lautan itu 70%, 30% cuma daratan. Artinya lebih banyak lautnya kita ya kan. Jadi ketika pelayan itu ya pelayan apa? Nelayan. Jadi ketika nelayan itu Pak di laut ya kan, nah, bisa mereka menggunakan teori ilmu perbintangan untuk menunjuk arah. Itu saja. Tapi kalau untuk ramalan itu tidak boleh. Untuk menetapkan tentang jodoh orang, kita lihat ramalan bintang ya. Kalau bintangnya ini artinya bapak jodohnya mantap ini ya kan. Cakep nih. Oh kalau bapak ini bahaya nih Pak, jodohnya mata duitan nih. Itu tidak bisa ya. Kalau ada yang seperti itu. Ini kan ada juga Pak orang sekarang dukun menggunakan ramalan tangan, telapak tangan. Dia dilihat ya, so hebatnya dia Pak ya. Nah, ini kayaknya bapak ini tidak lama lagi nih Pak ya. Harus banyak berimpak Pak ya. Gitu ya. Kebetulan Pak kami lagi buat padepokan nih Pak, lagi butuh dana. Ini ada udang juga bawah nih Pak nanti. Nah dukun Pak selain syirik juga suka menghibur. Karena terbukti Pak ya, banyak di media sosial dukun-dukun terbukti menipu ya kan. Ada yang mengadakan uang ya kan, nipu semua. Sehingga banyak korban yang melapor ke polisi ya kan. Na'udzubillahi min dukun ya. Minal arraf ya. Wal kahin. Jadi kita berlindung kepada Allah dari perdukunan. Jangan Pak, jangan kita terpedaya dengan dukun. Karena kalau di kota alhamdulillah mungkin Pak ya. Di tempat kita mungkin jarang dukun, tapi kalau kita pergi ke desa-desa Pak, dukun itu seperti pahlawan ya. Sakit-sakit datang ke dukun. Ini itu yang kita perjuangkan ya, kita jelaskan ke masyarakat desa tentang hakikat dukun gitu. Nah, ini bahaya sekali. Ini dia yang Allah muliakan. Kemudian kata beliau, kata Imam Qatadah rahimahullah, beliau mengatakan di sini, faman ta'awwala fiha ghaira dzalik, barang siapa yang mentafsirkan bintang untuk selain tiga hal itu kan gitu. Yaitu man za'ama fiha, barang siapa yang mengklaim, menganggap dalam bintang itu, fiha itu hadu kembali kepada bintang ya, dia itu ghairu ma dzakarullah, selain apa yang telah disebutkan oleh Allah taala, apa yang telah disebutkannya oleh Allah Subhanahu wa taala fi hadhihi salasi, pada tiga fungsi bintang ini, maka tidak boleh ya. Maka ini termasuk kata beliau fadda'a biha ilmul ghaib, maka dia telah mengklaim dengan bintang itu ilmu ghaib, dan ini hukumnya syirik
dan haram. Haram Pak ya, termasuk perbuatan kesyirikan. Nah ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Imam Qatadah juga faqad akhta'a, maka sungguh dia telah salah. Jadi kalau seandainya bukan kena 3 ini fungsi bintang, salah dia. Haitsu takallama, ketika dia berbicara ya, maka ini itu bentuk rajman bil ghaib, dia nebak-nebak ya. Nebak-nebak perkara gaib. Nah, wa adha'a nasibahu, dan dia telah menyia-nyiakan nasibnya. Nasib di sini yaitu hazzahu min umrihi, bagian umurnya. Jadi dia telah menyia-nyiakan umurnya gitu ya. Kalau ya menggunakan ilmu perbintangan bukan untuk 3 hal ini, dia telah sia-sia itu. Telah melakukan pekerjaan yang sia-sia, li'annahu ishtaghala, karena dia telah menyibukkan bima la faidata fihi, dengan apa-apa yang tidak ada manfaat di dalamnya. Bal fihi, bahkan di dalamnya madarratun, ada kemudaratan, mara bahaya, yakni mara bahaya kesyirikan. Karena selain 3 hal itu Pak, perbintangan itu termasuk rajman bil ghaib, menerka perkara gaib, dan ini termasuk perbuatan kesyirikan. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Wa ilahuna wallahu taala a'lam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.